بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita dapat hadir di Majelis Taklim Nurul Ihsan dalam rangka pengajian malam Rabu yang alhamdulillah pada malam hari ini cuacanya adem, sejuk, ya, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hujan yang menyejukkan. Mudah-mudahan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ketenangan dalam kampung kita, daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan pentingnya juga kita bermuhasabah diri kita, periksa diri kita, amal kita. Karena apa? Tahun akan berganti. Tahun berganti berarti usia bertambah. Walaupun pada hakikatnya usia berkurang. Tapi dengan bergantinya tahun usia bertambah. Tahun 2021 udah ada di penghujungnya kita. Di bulan Desember tanggal 28. Penghujung tahun 2021 dan beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru, tahun 2022 Masehi atau Miladiah. Dengan adanya tahun baru, dengan adanya kita di akhir tahun seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang pasti amal-amal kita harus bertambah. Amal-amal kita jangan sampai berkurang. Karena Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, memang itu perintah Allah. Kita sebagai manusia diperintah oleh Allah mengabdi kepadanya dengan memperbanyak amal ibadah. Karena orang rugi apabila dikit amal ibadahnya. Beruntunglah orang yang banyak amal ibadahnya. Ditimbang, timbangannya berat. Orang yang timbangannya berat, ya, timbangan kebaikannya berat. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang bahagia di surga, mendapat keberuntungan, kelembiraan. Tapi juga sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangannya. Timbangan apa? Timbangan kebaikannya ringan. Yang berat timbangan dosa, timbangan keburukan yang berat. Ya Allah, apa mereka? Allah kasih fa ummuhu hawiyah, maka orang tersebut yang enteng amal kebaikannya tapi berat timbangan kejahatannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka hawiyah. Masya Allah. Makanya kita rutin hadir di majlis, rutin ngaji duduk. Karena kita duduk di majlis taklim itu pahalanya besar ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk di majlis taklim walaupun dia sebentar duduk, pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mendapatkan ganjaran pahala dia jenguk orang sakit, 1000 orang sakit, dapat ganjaran pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan pahalanya bagaikan gotong jenazah 1000 jenazah. 1000 jenazah dia gotong, pahalanya tuh lebih daripada itu. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Orang yang duduk di majelis taklim, dia bagaikan duduk di taman surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum biryadil jannah farta'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu lewat di taman surga, maka mampirlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim. Di situ yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ majlis taklim, itulah taman surga. Makanya beruntunglah orang-orang yang cinta kepada majlis taklim, orang-orang yang duduk di majlis taklim. Karena duduk di majlis taklim secara langsung menghapus dosa-dosa. Orang yang duduk di majlis taklim, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia baca, apalagi baca istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah aku mohon ampun, dia hapus sama Allah dosanya. Baca surah Yasin, yang satu huruf dapat pahala 10. Kita baca surah Yasin berapa banyak itu hurufnya, maka dari itu begitu banyak pahala yang Allah berikan. Dan baca Yasin, dikasihin Yasinnya suruh baca, suruh liatin. Kenapa diliatin? Karena pahalanya beda lagi. Orang yang ngapal baca Yasin dapat pahala. Orang yang dia lihat pakai matanya hurufnya surah Yasin, hurufnya dia liatin, itu dapat pahala melihatnya. Memandang huruf Al-Quran, matanya dapat pahala. Tuh. Memegang Al-Qurannya, surah Yasinnya dia pegang, dapat pahala lagi. Tuh. Makanya beruntung sekali orang yang ngaji dan dia mengerti, tahu jadinya, ya. Bukan sekedar baca, tapi dia pegang, dia liatin, walaupun udah hafal. Begitu. Masya Allah. Itulah kita ngaji jadi tahu apa yang belum tahu. Hadirin rahimakumullah, kita pada malam hari ini membaca lanjutan bacaan kita, yaitu kitab fikih yang kemarin Fathul Qorib kita udah baca. Yang sekarang malam ini giliran bacaan kitab Irsyadul Anam karangan Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Masih lanjutan tentang sunnah-sunnah wudhu, ya. Sunnah-sunnah wudhu kita masih tahu dan ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnah wudhu. Adapun sunnah air sembahyang atau sunnah wudhu, bermula daripada itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tuh di permulaan wudhu, baca Bismillah, ya. Terus apa lagi? Di sini diterangkan dan bersugi, ya. Bersugi dan ke kumur, ya. Bersugi ini bergosok gigi, ya. Dan ke kumur, ya. Dan masukkan air di hidung dan menyapu dua telinga dengan air dan membasuh segala anggota air sembahyang 3 kali dan mendahulukan kanan atas kiri dan menghadap kiblat dan menyapu semua kepala dengan air dan membaca jika selesai daripada mengambil air sembahyang pada hal atau keadaan menengok ke atas beserta mengangkat kedua tangan. Inilah doanya. Ada doanya nih, ya. Doa selesai wudhu. Udah jarang yang baca, maka kita baca. Jarang yang baca doa selesai wudhu, maka kita baca. Ayo ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma
Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Itu doa selesai wudhu, ya. Kalau di Fathul Qorib kemarin kita ada sunnah cuci tangan, ya, cuci tangan. Nah, di sini nggak disebutin cuci tangan, ya, di irsyad. Maka dari itu jadi tambah luas ilmunya, tambah banyak ilmu, ya. Ini di sini diterangkan yang pertama sunnah wudhu membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca dan bersugi dan ke kumur, masukkan air di hidung, nih, ya, istinsyak, ya, masuk air di hidung dan menyapu dua telinga. Ini menyapu dua telinga ingetin tuh. Kalau airnya cuma dikit banget, pas-pasan, berarti telinga nggak pakai dibasuh, nggak apa-apa, ya. Kalau dalam keadaan darurat, gitu, telinganya nggak dibasuh, ya, gitu. Namanya itu tahu ilmu, ya. Atau lagi ngantrinya banyak banget, ngantrinya banyak banget, ya. Dia nggak pakai sunnahnya, pakai yang rukun-rukun doang. Wudunya sekali-sekali, enggak 3 kali. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali semua, ya, gitu. Karena yang antri banyak bener, nggak pakai sunnahnya. Tuh, itu namanya orang arti, ada ilmunya, begitu. Kalau yang nggak ngerti semuanya pakai kumur-kumur, lama banget mulai nungguin, ya. Satu orang bisa 5 menit lebih. Nah, kelamaan. Kalau yang ngerti cepat wudhunya, gitu, ya. Terus apa lagi? Basuh dua telinga dan membasuh anggota air sembahyang dengan 3 kali, ya, 3 kali itu sunnah. Dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri, yang kanan dulu baru kiri. Tapi kalau kiri dulu baru kanan boleh nggak? Kiri dulu baru kanan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, ya. Kiri dulu baru kanan darurat, ya. Boleh, karena mendahulukan kanan atas kiri itu sunnah. Jadi ada yang wudhu pakai kiri duluan baru kanan, nggak ngapa-ngapa, ya. Karena itu sunnah, kanan dulu baru kiri. Makanya kalau tahu ilmunya, jadi nggak gampang nyalahin, ya. Nggak nyalahin orang mulu, ya. Kalau tahu ilmu. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kata siapa? Agak tahu. Kadang begitu orang, ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ditanya kenapa? Agak tahu, ya. Harusnya kata kitab dong, gitu, ya. Jangan cuma katanya. Mana ya? Bukan yang ini. Dan menghadap kiblat. Sunnah wudhu, ya, wudhunya menghadap kiblat wudhunya. Jadi wudhunya menghadap kiblat, jangan menghadap kemana-mana, ya. Itu menghadap kiblat sunnah dia, ya. Maka dapat pahala mengerjakan sunnahnya. Karena itu jangan ditinggalin tuh sunnah wudhu, ya. Kalau bersyukur kalau kerannya pas menghadap kiblat, kita kiblat wudhunya, ya. Kolamnya ada di sebelah kiblat, enak kita wudhunya ngadep kiblat, tuh, ya. Dan kalau selesai wudhu, ya, belum. Dan juga menyapu semua kepala.
Kemarin kita sudah jelasin, menyapu semua kepala dengan air, ya. Dan jika selesai membaca doa, selesai wudhu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa selesai wudhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapatkan kebaikan-kebaikan di malam ini, ya, di malam Rabu, di malam kemenangan orang Muslim, ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, cukup pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi malam Rabu depan, ya. Kita untuk mengaji kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al awsi sawab wa qaranahu min al-Qur'anil azim. Wa nahnu min la ilaha illallah wa sabbahna subhanallahi wa bihamdihi. Wa ma sallaina wa sallamna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi masyadiyatin minna wa asilah wa rahmatan mimma wa fadlika nazila insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma billah warhamhu wa'afi wa'afana billah warhamhu wa'afi wa'afana. Allahumma billahum warhamhum wa'afi wa'afanhum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqin alaiha nahya wa alaiha namut rabbana fasul insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana ij'alna muqimina as-shalah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.